Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat kan, Nak? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, kita dapat memahami apa yang akan Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Quran Surah Al-Ma'un. Nah, apakah tujuan dari pembelajaran Surah Al-Ma'un ini? Yang pertama, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dan menuliskan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan hukum mim sukun dalam Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik menyusun potongan ayat Quran surah Al-Ma'un secara lengkap. Nah, anak-anak, sudahkah kalian mengenal surah Al-Ma'un? Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Agar lebih mudah memahaminya, marilah kita menyanyikannya. Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Ya, coba kita ulangin lagi Tepu Al-Ma'unnya. Ayo sama-sama, Nak. Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang Quran Surah Al-Ma'un. Nah, agar kamu bisa membacanya, dengarkan bacaan Surah Al-Ma'un yang akan Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Nah, tadi sudah Bapak bacakan Quran Surah Al-Ma'un secara lengkap. Nah, di dalam Quran Surah Al-Ma'un terdapat hukum mim sukun. Nah, mari kita mengenal hukum bacaan mim sukun dalam Surah Al-Ma'un. Tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamassilain, dan ijhar safawi. 1. Ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun, ini ada tanda sukunnya, berhadapan dengan huruf ba, atau mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi hanya 1, yaitu huruf ba. Huruf ba aja dia. Cara membaca ikhfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat atau 2 ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Ya, Mbak bacakan ini ya. Tarmihim bihijarah. Nah, kemudian ini yang kedua. Alam ya'lam bi annallah. Nah, itu tadi yang pertama, ikhfa safawi, yaitu yang ditandai dengan mim yang sukun berhadapan dengan huruf ba, atau mim yang mati, ini ada tanda matinya, bertemu dengan huruf ba. Nah, ya, jadi contohnya membaca ijhar safawi adalah sebagai berikut. Dapat contohkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Nah, begitulah kira-kira bacaan ijhar safawi. Nah, anak-anak, perhatikan setelah kamu tadi mendengarkan Bapak membaca surah Al-Ma'un, kemudian kamu tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara membaca hukum mim sukun. Kemudian kamu coba perhatikan bagaimana cara menuliskan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Perhatikan anak ya. Nah, coba perhatikan dulu cara menulis basmalah ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kamu menulis surah Al-Ma'unnya, tulis dulu basmalah atau bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, beginilah cara menuliskannya nak ya. Perhatikan baik-baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, perhatikan mana huruf yang berada di atas garis, mana huruf yang berada di tengah-tengah garis, dan mana huruf yang berada
di bawah garis. Nah, perhatikan dengan baik ayat pertama surah Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sekarang perhatikan ayat keduanya. Bagaimana cara penulisannya? Yang bunyinya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, perhatikan cara penulisannya. Ya. Nah, sekarang ayat ketiga ya. Perhatikan lagi. Mana huruf yang berada di atas, mana yang di tengah, dan mana yang di bawah. Ayat ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ketiga. Nah, kemudian perhatikan lagi cara penulisan ayat yang keempat. Yang berbunyi fawailul lil musallin. Nah, ini ayat keempat ya, fawailul lil musallin. Nah, sekarang perhatikan ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini ayat ke-5. Kemudian ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Nah, ini ayat yang ke-6. Nah, sekarang yang terakhir, perhatikan. Ayat yang ke-7 nih, yang terakhir ya. Wa yamna'unal ma'un. Nah, begitu ya nak ya, kira-kira cara penulisan surah Al-Ma'un. Nah, nanti bisa kamu coba bagaimana cara menuliskannya. Jadi, setelah kita belajar tadi bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un, kemudian bagaimana cara menulis surah Al-Ma'un. Nah, nanti kamu pelajari ya, Bapak kasih tugasnya, yaitu bagaimana cara membaca, kemudian bagaimana cara menulisnya. Sampai di sini mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.